Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Armusari dari kelas B11, NIM 2011 11 06 18 12. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran. Nah, sebelum ke videonya, saya akan menjelaskan dan mengaitkan materi bulan lalu yang saya dapatkan pada presentasi di kelas. Nah, materi yang saya dapatkan yaitu tentang inovasi pembelajaran IPS dalam kurikulum. Nah, di sini saya akan mengambil kurikulum 2013 di sekolah dasar. Saya mengaitkan materi kurikulum 2013 di sekolah dasar dengan materi tematik dan subtema yang ada di pembelajaran IPS. Nah, di sini saya mengambil tentang letak daerah dan ketampakan alam. Materi ini terdapat di kelas 5, tema 9, subtema 1, dan kompetensi dasar 3.1. Anak-anak, nah kita langsung saja simak materi tentang letak daerah dan ketampakan alam di Indonesia. Nah, untuk materi yang pertama ini ada posisi Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan negara kepulauan karena terdiri dari beribu pulau. Nah, posisi Indonesia dapat ditinjau dari letak geografis dan letak astronomis. Nah, kita bisa lihat di sebelah sini ada peta. Nah, di situ ada peta Indonesia ya, anak-anak. Kalian bisa lihat di situ. Di situ ada banyak sekali kepulauan di Indonesia ya. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah yang ditinjau dari posisi aslinya di permukaan bumi dibandingkan dengan daerah lainnya. Nah, benua adalah daratan yang sangat luas pada peta. Tampak adanya benua Asia, benua Australia, benua Afrika, benua Amerika, dan benua Eropa. Nah, anak-anak di sini petanya ya. Nah, untuk samudra. Nah, samudra di sini ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, samudra adalah merupakan lautan yang luas yang terdapat pada peta di sini ya. Nah, oke. Nah, letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara dua benua, yaitu ada benua Asia dan benua Australia. Anak-anak bisa lihat di dalam petanya ya. Nah, yang kedua berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya ada letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan letak garis bujur dan garis lintang. Nah, di sini Ibu akan memaparkan tentang garis lintang dan garis bujur. Nah, yang pertama ada garis lintang. Nah, garis lintang ini yaitu garis khayal yang melintang dari timur ke barat. Digunakan untuk lokasi di bumi berdasarkan garis khatulistiwa. Terdapat garis lintang utara dan garis lintang selatan. Nah, di sini ada garis khatulistiwa juga ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan memaparkan juga tentang garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa ini garis lintang 0 derajat atau garis ekuator. Nah, garis khatulistiwa ini yaitu tadi terdapat garis lintang utara dan garis lintang selatan. Nah, terakhir ada garis bujur. Nah, garis bujur yaitu garis khayal yang menghubungkan kutub selatan dan kutub utara di bumi. Terdapat dua garis bujur, yaitu bujur barat dan bujur timur. Nah, selanjutnya, letak astronomis Indonesia. Nah, di sebelah sini terdapat peta wilayah kedaulatan dan yudikaris nasional Republik Indonesia. Nah, anak-anak, Indonesia ini ternyata dilewati oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa 0 derajat. Nah, untuk di sebelah utara, batas wilayah Indonesia bertepatan dengan garis 6 derajat lintang utara. Dan batas paling selatan adalah 11 derajat lintang selatan. Nah, ada nih batas paling barat. Nah, batas paling barat ini batas 95 derajat. 95 derajat bujur timur. Nah, yang sebelah timur berbatasan dengan garis 141
derajat bujur timur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa letak astronomis Indonesia adalah terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya anak-anak. Nah, kita tadi sudah melihat tentang peta wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Jadi anak-anak sudah paham ya tentang peta. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang ketampakan alam suatu daerah. Nah, ketampakan alam ini disebut juga dengan bentang alam. Ketampakan alam adalah segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi dan timbul karena peristiwa alam. Nah, pasti di sini anak-anak sudah tahu dong tentang ketampakan alam, apalagi yang ada di daerah kalian masing-masing. Nah, di sini ketampakan alam yaitu ada dua, ada ketampakan daratan dan perairan. Oke, untuk yang pertama Ibu akan menyebutkan tentang ketampakan alam daratan. Nah, di ketampakan alam daratan ini ada pantai, dataran rendah, dataran tinggi, gunung, dan pegunungan. Untuk perairan ada sungai, danau, laut, dan rawa. Nah, Ibu akan memaparkan tentang ketampakan alam daratan. Nah, di sini yang pertama ada pantai. Oke. Nah, di sini yang pertama ada pantai. Oke. Nah, di sini Ibu akan memaparkan tentang ketampakan alam berupa daratan. Nah, yang pertama ada pantai. Nah, siapa sih yang di sini tidak tahu pantai? Pasti anak-anak tahu kan dengan pantai. Nah, pantai adalah daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Biasanya pantai tersusun oleh tanah berpasir atau berkarang. Nah, anak-anak, di sini pantai juga mempunyai manfaat loh. Nah, manfaat yang pertama ada tujuan pariwisata, yang kedua sebagai tempat industri pengelolaan garam dan menyediakan rumput laut. Nah, jadi di pantai ini pasti terdapat rumput laut yang sangat melimpah. Nah, itu ya anak-anak. Nah, yang kedua ada dataran rendah. Nah, dataran rendah ini dataran yang terletak di antara 0 sampai 600 mdpl, yaitu meter di bawah permukaan laut. Nah, anak-anak tahu nggak sih manfaat dataran rendah ini apa? Nah, manfaat dataran rendah ini yaitu yang pertama sebagai permukiman penduduk, yang kedua area industri pusat perkotaan, dan yang ketiga sebagai lahan pertanian dan sawah. Nah, seperti kita lihat itu banyak sekali yang menanam seperti sayuran, buah-buahan di dataran rendah. Nah, untuk yang ketiga ada dataran tinggi. Nah, dataran yang terletak di ketinggian lebih dari 700 mdpl meter di bawah permukaan laut. Cirinya, udara di dataran tinggi ini sejuk dan bersuhu 10 sampai 20 derajat. Jadi untuk di wilayah dataran tinggi ini suhunya sangat dingin ya. Nah, di dataran tinggi ini terdapat manfaatnya. Nah, pertama ada menjadi daerah tujuan wisata dan yang kedua area budidaya tanaman. Nah, jadi pasti kalian sering melihat kan di dataran tinggi seperti di Puncak Bogor itu dataran tinggi ya. Nah, di situ banyak sekali yang menanam tanaman seperti pohon teh, kopi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada gunung. Nah, gunung ini adalah bagian tinggi yang menjulang dan membentuk menyerupai kerucut. Nah, anak-anak tahu nggak sih, gunung ini terdapat dua macam loh. Nah, yang pertama ada gunung aktif, yaitu gunung aktif ini merupakan gunung yang dapat meletus dan mengeluarkan lava. Nah, yang kedua ada gunung berapi tidak aktif. Jadi, gunung berapi tidak aktif ini yaitu gunung yang sudah lama terus sudah tidak mengeluarkan lavanya lagi. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada pegunungan. Oke, pegunungan adalah rentetan atau barisan dari beberapa gunung-gunung yang membentuk satu bentangan. Oke, di sini ada manfaat gunung. Nah, yang pertama menyediakan material batu dan pasir. Yang kedua, abu vulkanik
yang disemburkan mampu menyuburkan tanah. Jadi banyak sekali tanaman-tanaman yang mungkin sehabisnya itu subur gitu ya anak-anak. Nah, yang ketiga sebagai daerah penangkap air hujan ya. Nah, untuk yang selanjutnya ada pegunungan. Nah, pegunungan ini adalah rentetan atau barisan dari beberapa gunung-gunung yang membentuk satu bentangan. Nah, anak-anak, pegunungan ini juga memiliki manfaat. Yang pertama sebagai tujuan wisatawan. Nah, itu tadi tentang ketampakan alam dan daratan. Yang selanjutnya kita berlanjut ke ketampakan alam perairan. Nah, ketampakan alam perairan ini ada sungai, danau, rawa, dan laut. Di sini Ibu akan memaparkan satu-satu ya anak-anak. Nah, di sini ada sungai. Siapa sih yang tidak tahu sungai? Pasti kalian semua tahu dong dengan sungai. Nah, aliran air memanjang di daratan dari hulu menuju ke hilir. Nah, jadi sungai ini memiliki manfaat juga anak-anak. Yang pertama, sebagai olahraga air seperti olahraga air arung jeram. Nah, biasanya kita di kampung juga bisa berenang di sungai ya anak-anak. Yang kedua ada jalur transportasi. Yang ketiga budidaya tambak ikan. Dan yang keempat ada PLTKA juga. Nah, lanjut ke yang kedua yaitu danau. Nah, danau ini merupakan cekungan air besar yang dikelilingi oleh daratan. Nah, anak-anak, danau ini juga memiliki manfaat loh. Nah, manfaat yang pertama menjadi tujuan daerah wisatawan. Nah, yang kedua sebagai penampung air untuk mencegah terjadinya banjir. Jadi, danau itu bukan hanya tempat wisata yang bisa kita lihat saja. Jadi, danau ini bisa menampung air supaya mengurangi terjadinya banjir. Nah, yang selanjutnya ada rawa. Nah, rawa ini merupakan genangan air di daratan pada cekungan yang relatif dangkal dan biasanya ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan liar. Nah, rawa ini memiliki manfaat juga loh anak-anak. Jadi, rawa ini memiliki manfaat sebagai lahan budidaya perikanan. Yang kedua, rawa yang dikeringkan dapat dijadikan sebagai area persawahan. Pasti kalian anak-anak juga pernah memancing di rawa-rawa. Nah, selain untuk lahan budidaya perikanan, nah di rawa ini pasti terdapat ikan-ikan sebelum dibudidayakan. Ikan-ikan seperti ikan lele, ikan belut itu bukan jenis ikan ya anak-anak. Pokoknya itu ada di rawa-rawa juga. Nah, untuk yang terakhir ada laut. Nah, laut ini adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat melimpah. Jadi, laut ini juga memiliki manfaat. Nah, dengan airnya yang asin ini sebagai sumber pembuatan garam seperti itu. Terus juga memiliki manfaat menjadikan sumber pangan. Nah, yang selanjutnya laut. Nah, laut ini adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat melimpah. Nah, anak-anak tahu nggak sih laut ini sebagai untuk tujuan wisatawan. Selain itu, tujuan transportasi ada sebagai manfaat lain juga. Manfaatnya sumber energi alternatif. Jadi laut ini bisa menjadi sumber energi alternatif juga. Terus juga bisa jadikan sebagai jalur transportasi dan di laut ini menjadikan sumber pangan berupa nelayan ini bisa mencari ikan-ikan di laut ya anak-anak. Jadi laut ini memiliki manfaat dan kekayaan yang sangat banyak. Nah, anak-anak gimana nih tadi tentang penjelasannya? Apakah kalian sudah paham? Nah, Ibu harap kalian paham dengan materi yang Ibu paparkan. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.